Bagaimana tidak, perbuatan yang dia lakukan itu sudah menghancurkan semuanya. Menghancurkan ekonominya, menghancurkan mentalnya. Mungkin kalau saya tidak punya keimanan, mungkin saya sudah gila. Bahkan saya sudah hampir gila. Bahkan seperti tadi saya bilang, saya di rel kereta seperti tidak mendengar di belakang ada kereta. Itu udah pengaruh dia semua. Dia tetap minta maaf, tolong maafkan, siapa tahu aku udah nggak ada umur. Tolong maafkan. Sampai ditutup tanah merah saya nggak akan memaafkan. Kan waktu itu kalau anak yang besar udah cukup umur lah Bang. Dalam arti kata sudah kelas umur 9 apa 8 tahun. Si anak yang paling gede itu ngomong, jadi yang membuat mama sakit itu bapak ya. Si anaknya tuh. Mamanya itu nggak jawab, cuma ngangguk. Si anak itu langsung ngomong, Bapak pulang, gak usah di sini, Bapak pulang. Bapaknya nangis, diusir oleh anaknya sendiri. Pulang tuh Bang, bapaknya. Mulai dari situ keadaan udah normal. Waktu itu nggak lama kemudian saya diterima kerja di Posgiro Alun-Alun Kota Bandung, jadi cleaning service. Itu pas hari Jumat, saya masih ingat tuh, hari Jumat. Saya Jumatan di Masjid Agung Bandung. Kalau keluar dari Masjid Agung Bandung, turun ke bawah, itu ke Alun-Alun Bandung kan taman. Alun-Alun Bandung. Waktu saya jalan tuh ada laki-laki pakai pakaian tuh compang-camping, ada compang-camping, kumal laki-laki. Saya mau lewatin laki-laki itu, dia orang kayak pengemis ya Bang, pakai topi dari kayu, topi caping. Dia bawa kaleng, satunya bawa tangan kirinya bawa tongkat, tangan kanannya kaleng. Saya masih ingat tuh, saya ngeluarkan uang 100 rupiah zaman dulu Bang. Uang 100 gambar kapal layar. Mau itu saya masukkan ke kaleng itu. Ketika saya mau masukkan duit ke kaleng itu, tangan saya itu ditangkap sama laki-laki. Saya tidak butuh ini, tapi saya perlu kamu. Sini duduk. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Dia ngomong pakai bahasa Sunda, terus dia ngomong, saya nggak butuh ini, saya perlu kamu. Duduk. Terus dia ngomong gini, banyak orang yang menjadi korban dari ilmuku. Aku nggak pernah menyangka sama sekali kalau apa ilmu yang selama ini aku pakai itu dipatahkan sama anak ingusan. Waktu itu dia bilang, sama anak ingusan seperti kamu. Jadi maksudnya apa? Kamu ajarkan apa yang kamu miliki dan aku akan memberikan semua ilmuku sama kamu. Dibuka itu capingnya itu Bang. Dia buka capingnya. Wajahnya itu sama persis dengan waktu aku mimpi berdua. Mimpi lihat laki-laki berdua. Yang satu bapaknya anak-anak, yang satu inilah pelaku santetnya. Pengemis itu. Nggak masuk akal, memang nggak masuk akal, tapi terjadi. Aku ngalami sendiri, terjadi. Bapak itu ngomong, kamu ajarkan apa yang kamu miliki, aku akan menurunkan semua ke ilmu. Semua ilmunya itu kan. Kalau saat itu aku mau, mungkin aku jadi dukun santet. Yang tadinya dijolimin jadi ngejolimin sekarang jatuhnya. Bisa jadi seperti itu. Karena dia udah tua, saya panggil Abah. Bah, saya cukup dengan apa yang biasa saya baca. Saya tidak tertarik dengan seperti itu. Tapi kalau Abah mau tahu, tanyakanlah sama orang-orang ayat kursi itu seperti apa.
Saya bilang, pergi tuh bang. Saya pergi. Nengok lagi ke belakang, udah nggak ada laki-laki. Ngilang. Ya nggak tahu, nggak ada. Saya nengok lagi ke belakang, udah nggak ada. Mungkin ada 10 meter atau 15 meter lah saya jalan, lihat lagi ke belakang, laki-laki itu nggak ada. Kalau dia bisa misalnya jalan, pasti masih ada terlihat. Iya. Itu nggak ada. Selesai sampai di situ, saya ketemu dengan siapa yang nyuruh nyantet saya dan siapa yang punya kemampuan menyantet saya. Temu saya semua. Saya udah pindah ke Batam itu sekitar tahun 2014 apa 2015. Saya jualan ayam penyet, nasi goreng, mie goreng, lele, kayak gitulah. Saya jualan di situ. Awalnya saya kenal dengan Mas Nur, namanya Mas Nur. Pertamanya yang jualan itu Mas Nur. Mas Nur ini butuh biaya, butuh uang, akhirnya tempat itu dioperalihkan, kontraknya itu dioperalihkan sama saya, termasuk semua dagangannya. Karena pada saat itu jualannya udah ramai itu bang. Udah rame. Ya. Pelanggan dia udah banyak. Setelah harga jual itu antara saya dengan Mas Nur itu sepakat, dibayar, mulailah saya jualan di situ. Nah, saya jualan itu di situ tuh ada nih 2 anak buah nih. Ya anak buah yang sebelumnya ikut Mas Nur. Anak buah yang sebelumnya ikut Mas Nur tuh akhirnya ikutlah sama saya. Sebulan 2 bulan semua berjalan seperti biasanya. Ya istilahnya omsetnya seperti biasa. Saat itu satu malam, tahun segitu satu malam saya bisa 1,5 juta. Sepi-sepinya 1 juta itu satu malam tuh. Bersih itu. Ya udah pokoknya dapat duitnya segitulah. Nah, 1,5 juta. Sepi-sepinya itu 1 juta. Waktu masuk saya 3 bulan. Saya tiduran tuh di kamar karena bagian depan itu dipakai jualan, yang tengah itu dipakai tempat orang makan, belakang itu kamar. Saya lagi tidur, tengah malam, seperti ada suara pasir di atap rumah, di genting ini. Kayak pasir, itu pasir. Bangun tuh saya itu, karena jelas sekali tuh suara itu bang. Saya pikir hujan. Keluarlah, saya lihat nggak hujan. Terus ada suara seperti pasir. Saya lihat nih di bawah, kalau memang ada pasir, pasti kan ada nih pasirnya. Pasirnya nggak ada. Saya nggak berpikir yang macam-macam nih bang. Udahlah. Masuk tuh bulan keempat. Tidak lama setelah suara pasir di atas atap, terdengar di bagian arah dapur itu suara benda berat jatuh. Bluk. 3 hari kemudian. Mulai itu ada kejadian aneh. Jadi anak buah saya nih bang, yang 2 orang ini, dia kan bikin nasi nih. Dia bikin nasi. Nasi itu masih panas, baru 1 jam. Nasi itu di termos nasi itu. Di termos nasi. Baru 1 jam. Saat ada orang yang beli, dia ngambil nasi. Nasi itu basi. Basi itu bang. Nasi itu basi. Saya nggak tahu nih kejadian pertama. Jadi si nasi yang 1 termos itu dibuang. Dia, si anak buah saya ini, langsung beli nasi ke tempat lain. Nasi aja, nasi putih. Bikinlah nasi yang kedua. Saat itu dia bikin nasi yang kedua nggak banyak, pakai rice cooker bang. Pakai rice cooker, matang nih nasi ini. Terjadi lagi, ada orang mau beli, nasi itu diciduk itu kembali basi bang. Ini yang pas kedua nih bang.
Dia waktu dia mau bungkusin nasi yang basi ini mau dimasukin ke kantong plastik, saya keluar nih dari kamar. Terus saya tanya, namanya Slamet, yang Mat, ada apa? Ini Pak Mat, nasinya basi. Kok bisa nasi panas basi? Nggak tahu. Nih nasi yang di termos sama basi. Jadi 2 kali nasi itu basi dalam waktu bersamaan. Sambal buat ayam geprek gitu kan sambalnya udah jadi tuh di tempat, kayak di tempat ada tempatnya. Saya buka tuh sambal itu, saya lihat sambal itu bau Pak, udah nggak enak lah sambal. Terus saya lihat nih ada potong-potongan ayam gitu yang udah direbus, yang buat ayam geprek gitu, ayam penyet gitu. Itu udah lalat hijau semua tuh, berputar di sana. Sebelum itu kejadian, warung itu sepi Bang. Yang biasanya kita omset satu malam 1 juta, 1,5 juta, ya jangankan 1 juta, 1,5 juta, 300.000 aja nggak dapat. Jadi sebelum kejadian nasi basi ini warung udah mulai sepi. Udah mulai sepi. Pertama warung sepi, kedua terjadilah seperti itu. Saya bilang udah hari ini nggak usah jualan, tutup aja. Tutup, keluar lah, duduk saya. Ketemulah saya dengan kawan saya, dia security di perumahan, di depan saya jualan. Kok tutup terus warung? Loh, orang buka? Enggak, aku lihat kok warung ini tutup terus katanya. Iya Pak Mat, warung ini tutup terus. Udah, itu feeling saya udah nggak jauh Bang. Karena apa? Ini ada sesuatu yang tidak wajar. Saya bisa menyimpulkan seperti itu karena saya pernah mengalami dikerjain orang. Saya pernah ngalami nih dikerjain orang. Jadi saya sudah udah mengarah ke sana. Nah, malam saya lakukan lagi tirakat seperti yang sebelumnya. Saya lakukan tirakat. Tapi yang kedua ini, yang kejadian yang kedua ini, itu nggak ada seperti waktu saya sama istri saya dikerjain orang. Itu nggak ada. Nggak ada, bisa dibilang nggak ada pertempuran lah Bang. Mungkin kalaupun ada pertempuran, itu pertempuran antara kekuatan doa dengan kekuatan mantra. Kekuatan doa manusia dengan sang pencipta, kekuatan mantra. Entah ini yang memakai mantra ini dia bersekutu dengan siapa kan kita tidak tahu. Hari pertama nggak ada, cuma kalau getaran ke arah sana itu ada. Kita tuh bisa merasakan sebuah getaran. Saya ngomong seperti ini karena pada awalnya saya pernah terjadi dengan diri saya waktu saya disantet dulu kan. Jadi kejadian yang kedua itu saya udah nggak aneh gitu. Karena belajar dari pengalaman. Ya mungkin ada benturan-benturan energi tapi tidak separah yang dulu Bang. Benturan energinya cuma kita bergetar gitu, bergetar. Hari ketiga saya kembali tirakat dari arah belakang rumah di mana terdengar suara benda jatuh, itu ada sebuah ledakan. Tep. Itu saya udah paham. Saya cuma simpel, saya berpikir ini barang yang orang itu kirim keluar. Paham Bang maksudnya? Belum tuh, maksudnya gimana? Akhirnya setelah saya dengar suara ledakan di belakang rumah, saya keluar dari kamar, saya menghampiri arah ledakan. Ketika saya sudah nyampe di belakang rumah di arah ledakan itu, jadi di atas lantai, di atas tanah tuh Bang, itu sebuah bungkusan. Sebuah bungkusan berbentuk pocong.
Itulah yang saya maksud tadi. Jadi benda yang dia kirim itu keluar. Oh, gitu maksudnya. Jadi mungkin kalau dalam dunia seperti itu, itulah yang disebut buhul. Jadi buhulnya keluar sendiri. Keluar sendiri. Kalau sengaja dicari, buhul itu nggak akan kita ketemukan, Bang, karena ada cara untuk mengeluarkannya, mewujudkannya. Oh gitu. Keluar tuh si buhul itu, keluar si buhul itu, saya buka tuh. Jadi dia berbentuk pocongan tuh, Bang. Saya buka, di dalamnya itu tanah merah. Kalau tanah merah itu identik dengan tanah kuburan. Tanah merah, terus ada tulang. Saya nggak tahu tulang apa. Di situ ada beberapa tulang. Saya bungkus lah. Saya bungkus. Esokan harinya itu saya buang. Benda itu saya buang ke sungai. Setelah benda itu dibuang, itu usaha itu normal. Gak lama kemudian, orang yang menjual tempat jualan itu ke saya itu datang. Tapi saya harus waspada. Kenapa? Karena sebelum dia datang, saya sempat tirakat saya itu dengan membaca ayat kursi. Hati saya itu menyebut nama Allah, pikiran saya itu menyebut, di pikiran saya itu ada lafaz Allah. Itu tirakat saya. Mungkin ini bisa jadi buat pelajaran. Fokus, konsentrasi, berserah diri, memohon kepada Gusti Allah. Siapapun pelakunya, ampuni dosa-dosanya. Saya tidak pernah ingin mengembalikan apa yang sudah mereka kirim. Tapi saya memohonkan kepada Gusti Allah, orang yang telah berbuat ini diampuni semua dosa-dosanya. Waktu saya tirakat setelah berdoa seperti itu, Bang, di dalam pikiran saya itu seperti tergambar televisi hitam putih. Saya coba melihat sebuah televisi hitam putih, melihat pelakunya. Kembali lagi berarti sama kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan lewat mimpi. Lewat mimpi. Nah, ini mah enggak. Ini mah jadi saya duduk kayak gini, saya duduk tirakat gini, Bang. Sambil baca ayat kursi. Nah, ini di pikiran saya itu ada TV hitam putih, saya lihat dua orang. Si A pelakunya, si B orang yang nyuruh. Ini yang jual rumah ini, yang jual tempat usaha ini datang. Dia datang ngobrol segala macam, tapi saya sudah pilih. Saya tidak mau ngomong secara langsung, tapi saya jaga orang ini jangan sampai masuk ke rumah. Karena yang saya lihat dia ini pelakunya. Jadi orang yang pernah saya tolong ketika dia butuh uang, dia mau ngambil kembali tempat itu. Jadi saya bilang, Mas, kita ngobrol di luar. Loh, kenapa memangnya? Gak usah di dalam, kita ngobrol di luar aja. Kayaknya dia sudah mulai, dia juga merasakan kenapa saya ajak ngobrol di luar. Ngobrol lah di luar. Saya takut, Bang. Kita harus waspada, kita harus jaga-jaga. Orang yang sekian lama dia pergi, tiba-tiba dia datang, sementara saya mendapat sebuah buah gambaran kalau orang ini pelakunya. Tiba-tiba dia datang terus mau masuk ke dalam, kita tidak pernah tahu. Lengah sedikit mungkin dia melemparkan sesuatu. Kan kita nggak pernah tahu. Saya jaga orang ini, nggak masuk ke dalam. Sudah saya jaga orang ini nggak masuk ke dalam, ngobrol di luar, ngobrol ngalor ngidul, akhirnya dia pulang. 2 minggu kemudian dia datang sama istrinya. Dia terus terang minta kembali lahan ini. Pak Mat, saya nggak ada kerjaan,
Saya cari lahan susah, gimana kalau lahan ini saya beli kembali. Itu dia sama istrinya. Saya bilang waktu itu, kalau memang mau diambil lagi, ya silahkan ambil. Gak ada masalah buat saya. Udah silahkan ambil. Jadi harga yang waktu itu saya keluarkan untuk membayar itu dikasih lebih sama dia. Kenapa saya mengembalikan itu kembali sama dia? Pertama, dia punya niat yang tidak baik terhadap saya. Saya melihat sosok dia waktu itu. Kenapa dia harus melakukan itu kalau hanya untuk... Iya. Lalu setelah saya tahu, tiba-tiba dia datang lagi dengan istrinya ngomong terus terang. Oke. Tercapai sebuah kesepakatan di situ. Saya kasihkan. Saya punya alasan tersendiri kenapa saya kasihkan. Saya tidak mau. Ketika orang punya keinginan menghalalkan segala cara, mungkin dia akan mencari orang yang lebih sakti dari yang kemarin dia cari. Kalau sudah itu terjadi, ya mungkin saya akan yang nggak tahu ke depan. Udah selesai itu bang, di situ selesai. Sudah selesai, saya di situ sudah tidak jualan. Saya ke pasar nih, ke pasar tempat langganan di mana saya biasa beli ayam. Itu namanya si Koko. Jadi waktu itu saya main ke pasar, saya lihat si Koko ini nggak jualan. Saya tanya nih sama anak buahnya, bosmu kemana? Bos sakit, udah 1 minggu nggak bisa jalan. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya udah 1 minggu sakit. Karena si Koko ini baik bang. Istilahnya kalau pas kita nggak ada uang kayak gitu, udah ambil aja dulu barangnya, bayarnya kapan-kapan. Ya udah kayak saudara sendiri lah, baik lah. Bisa diutangin. Nah, bisa diutangin kayak gitu lah. Karena dia baik, jadi saya datang lah nih ke rumahnya nih, ke rumah si Koko ini. Nah, saya mengucapkan salam, saya masuk ke rumahnya. Dia tidur tuh di ruang tengah tuh bang. Dia tidur di ruang tengah. Saya tanya, kenapa kok jatuh dari kamar mandi? Dia jatuh kepleset di kamar mandi sampai si kakinya itu bengkak besar bang. Kayak kaki gajah gitu. Betul, bengkak besar. Dia ada tidur diselimutin. Saya bilang, udah cari tukang urut, udah dibawa ke dokter, udah dibawa ke dokter. Akhirnya tuh, coba saya lihat kakinya, coba saya lihat. Jadi pas selimut dia dibuka, saya lihat kakinya besar. Tapi ada sesuatu hal yang aneh. Saya merasakan sesuatu yang aneh di dalam kaki si Koko ini. Saya nggak mau. Ya pokoknya bisa dibilang batin saya itu melihat sesuatu yang aneh di kaki si Koko. Dia bilang gini aja lah kok, saya bilang. Tolonglah cari air panas. Bawa air panas pakai baskom. Nah itu suruh anak buahmu itu cari garam pasar. Nggak lama datanglah istrinya si Koko bawa air panas, terus garam kasar. Saya campurkan garam kasar itu di air panas, saya aduk. Terus saya kasih tuh air dingin biar dia hangat. Oh, usahakan kamu duduk. Emang mau ngapain pamat? Udah, kamu duduk aja. Jadi dia kan kakinya itu besar, jadi buat duduk aja susah tuh bang. Iya. Tapi akhirnya dia paksakan untuk duduk. Terus kakinya tuh yang bengkak besar itu saya angkat, saya masukkan di air yang tadi udah disiapkan. Saya bilang sama si Koko, Kok, kamu baca apa yang kamu bisa.
Kamu baca apa yang kamu bisa, gitu kan. Koko ini Islam atau? Islam. Islam. Namanya Koko. Oh namanya Koko, kirain Cokin gitu. Ya, namanya Koko. Kamu baca apa yang kamu bisa, rendam di air, kakimu tuh direndam. Sebenarnya ini metode ya Bang. Ini metode ruqyah. Direndam tuh lah Bang, si kaki si Koko ini. Dia membaca apa yang saya suruh, pokoknya apa yang kamu bisa kamu baca. Tapi saya lebih menyarankan dia untuk membaca Al-Fatihah itu 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Falak Binas 3 kali. Terus Ayat kursi. Ina atau Ina Kausar 3 kali, Alam Nasroh 3 kali, terakhir ayat kursi 3 kali. Dari sekian ayat itu, saya suruh tuh si Koko untuk baca itu. Sudah selesai itu kamu baca dzikir Jibril, sholawat Jibril Bang. Sholawat Jibril ya. Kamu baca sholawat Jibril. Selesai dia membaca apa yang saya sarankan, dia dalam hati membaca sholawat Jibril. Dengan posisi kaki direndam oleh air yang dicampur garam kasar itu. Disinilah sebenarnya ada sebuah keilmuan yang saya pelajari. Saya buka di sini. Mungkin ini bisa menjadi bermanfaat lah. Jadi waktu si kaki si Koko ini direndam Bang, itu ada reaksi. Jadi si air dari rendaman itu dia bergelembung. Bergelembung. Nanti setelah ini boleh Abang cobalah. Karena lagi nggak bengkak. Lagi nggak bengkak. Setelah itu dia merasakan seperti ada sesuatu benda yang berjalan gitu. Dia ngomong, Pak Mat, kok seperti ini? Udah, tetap kamu baca itu sholawat Jibril. Nah, dia bergelembung, udah bergelembung, tiba-tiba si air itu seperti air matang kalau direbus bergejolak. Itu salah satu tanda reaksi kalau ada sebuah energi negatif di dalam tubuh si Koko. Karena pada dasarnya garam itu mengikat energi negatif, dalam arti kata mengeluarkan energi negatif di dalam tubuh. Kalau tubuh kita memiliki energi negatif. Kalau tubuh kita ada energi negatif dari luar atau dari siapapun yang memang sengaja ditanam. Itu. Coba Abang buka di Google lah, garam kasar. Itu pasti ada keterangannya seperti itu. Itu sebelum ada Google saya sudah tahu itu. Saya bilang nih sama si Koko, kita kembali ke cerita. Boleh Koko percaya atau tidak itu terserah Koko. Tapi yang jelas ini ada yang nggak beres. Saya bilang gitu. Jadi nggak ada yang nggak beres di mana nih Pak Mat? Ada yang tidak beres. Dalam tanda kutip ada yang tidak beres. Pahamlah maksudnya. Ya udah. Nah, setelah itu Bang, sudah selesai tuh dia terapi pertama. Kita akan melakukan terapi dalam jangka waktu 3 hari. Tapi terapi ini kita lakukan setelah masuk maghrib. Jadi setelah adzan maghrib kita lakukan terapi. Ini setiap terapi nih Bang. Nah, terapi hari pertama itu kan keluar gelembung. Nah ini pas setelah terapi kedua si Koko ini menjerit Bang. Jadi dia menjerit, air yang pertamanya itu hangat, tiba-tiba dia merasakan air itu betul-betul panas. Wah, sampai saya suruh tuh si Koko itu untuk membaca sholawat Jibril, dia nggak bisa sholawat
baca sholawat Jibril karena dia merasakan kakinya itu panas. Kalau nggak salah itu metode rendam kaki pakai garam itu emang sudah dianjurkan di zaman Nabi kan? Betul. Karena garam itu mengandung energi listrik juga dia kan? Mengandung senyawa yang bisa mengikat energi-energi negatif. Ada senyawa yang mengikat energi. Iya betul, ilmu baru itu. Iya. Berarti bisa dijadikan itu sebuah pengobatan. Salah satunya seperti itu, di satu sisi lain dia bisa dijadikan sebagai pendeteksi. Deteksi ada sesuatu yang bersifat negatif. Oh, pantas ada kayak garam rukiah, ada garam rosok, apa segala macam kan? Kan pada dasarnya apa yang saya ajarkan sama si Koko itu kan rukiah mandiri, Bang. Bahaya. Tuh hari kedua itu terasa panas. Si air itu yang di dalam baskom itu si Koko itu nggak sanggup. Saya bilang, kamu kalau mau sembuh lawan. Kenapa saya bilang kamu kalau mau sembuh lawan? Saya pun mendapatkan pelajaran itu seperti waktu saya pertama kena kiriman orang, kakak saya bilang kamu kalau mau sembuh lawan. Itu saya ajarkan sama kamu kalau mau sembuh lawan. Dimasukkanlah itu Bang kakinya, direndam kembali sama si Koko. Dia sudah udah kayak orang kepanasan lah. Tapi dia lama-lama tuh berangsur. Karena ketika bukan berarti si Koko itu meruqyah sendiri terus kita duduk manis, enggak Bang. Kita pun membaca sesuatu. Kita baca sesuatu sambil kita ada titik yang kita pijat. Jadi bukan cuman hanya ngerendam ya? Jadi saya pijat bagian tengkuk si Koko ini, saya pijat. Udah nih hari ke-1, hari kedua, ini pas hari ini hari ketiga. Saya melakukan terapi yang sama si Koko. Dengan bacaan yang sama, dengan sholawat yang sama. Itu perubahan hari ketiga Bang. Air rendaman itu berubah jadi butek. Apa ya butek? Keruh. Jadi air itu udah betul-betul kayak hitam gitu lah Bang. Kayak air comberan hitam-hitam kayak gitu. Hitam? Udah selesai itu di hari ketiga. Saya bilang nih sama si Koko, Kok mulai nanti malam kamu ambil air cangkir yang besar, tuang air di situ, kamu embunkan air. Air itu kamu minum sebelum masuk adzan subuh. Oh gitu. Saya suruh si Koko itu untuk membaca ayat kursi dalam hitungan 21. Ganjil. Hari pertama itu 3 hari direndam. Terus hari keempat itu direndam sambil menyimpan air yang sudah diembunkan. Hari ke-7 saya minta si Koko untuk mengambil daun kelor. Ini salah satu metode daun kelor. Saya bilang sama si Koko, yakin bahwa Allah akan menolong kamu. Allah yang memberi kesembuhan sama kamu. Kamu jangan bergantung pada doamu, tapi kamu harus bergantung pada pengabul doa. Kamu bergantung sama doa, tapi kamu lupa dengan siapa yang ngabulkan doa. Itu Bang itu. Bener. Selesai itu Bang semua. Pas hari ke-7 tuh udah daun kelor itu ada. Saya bilang tuh sama istrinya si Koko, mandikan suamimu. Mandikan suamimu dengan air kelapa gading yang dicampur garam. Masukkan ini daun kelor ini ke dalam air itu. Gosok semua tubuh suamimu. Nanti pas di posisi di kaki yang bengkak itu gosok. Jadi mereka suami istri masuk dalam kamar.
kamar mandi. Nggak mungkin saya yang mandiin si Koko nih, Pak. Main pedang-pedang. Main pedang-pedangan. Mandi itu di kamar mandi berdua. Si Koko ini teriak-teriak minta ampun tuh, Pak. Sama bininya? Iya. Waktu sama bininya itu tubuhnya digosok sama teriak-teriak. Ampun, ampun. Itu yang teriak-teriak si Koko itu nggak sadar kalau minta ampun. Itu yang minta ampun itu orang yang melakukan itu. Gimana? Koko ini nggak sadar kalau dia teriak ampun-ampun. Iya. Sebenarnya yang minta ampun itu kan orang yang melakukan itu. Oh, I know. Sampai itu Bang, selesailah di situ. Saya merasa 2 kali saya menjadi korban santet. Saya merasa ingin apa yang saya miliki ini bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ya seperti yang saya tadi bilang, itulah medianya, itulah yang saya baca. Ya medianya air hangat dicampur garam, direndam kaki. Itu media yang saya lakukan. Nah, Bang, ini kan kalau untuk garam kandungannya mungkin kita juga udah pernah tahu ya. Tapi kalau untuk kelapa sendiri terus sama daun kelor itu kenapa bisa berpengaruh sama hal-hal negatif di badan kita juga, Pak? Air kelapa ini saya tidak tahu kenapa bisa mempengaruhi. Tapi seperti cerita saya dari awal, saya mendapatkan itu dari seseorang yang tidak pernah saya kenal. Ini loh cara ngobatinnya itu pakai ini, air kelapa gading. Kalau daun kelor semua orang saya rasa sudah tahu manfaat dari daun kelor itu apa. Orang yang punya susuk pun bisa rontok susuknya kena kelor Bang. Nah itu dia, kok bisa ya daun di kelor tuh? Kenapa nggak daun-daun yang lain gitu kan? Jadi ya itu tadi Bang. Kenapa kelapa gading saya tidak bisa memberikan jawaban. Tapi kalau untuk daun kelor banyak orang menggunakan daun kelor sebagai media untuk hal-hal yang bersifat mistis. Ya kalau air kan kita juga udah tahu semuanya. Di penelitian orang-orang Jepang pun dilakukan kan. Kalau air murni itu diisi dengan doa-doa dan kata-kata baik, dia akan membentuk kristal. Wah, ya betul. Tapi kalau misalnya dikata-katakan buruk dengan bahasa buruk, dia kan akan hancur-hancuran tuh, gitu kan. Nah, berangkat dari situ, berangkat dari pengalaman. Kalau saya 2 kali jadi korban, yang pertama itu sangat luar biasa saya pikir karena hampir saja nyawa yang menjadi taruhan. Iya, iya. Mungkin pada dasarnya kejadian yang pertama itu si mantan suami saya itu kan ingin balik lagi. Mantan istri kali. mantan suami istri saya dulu. Iya. Itu kan ingin balik lagi. Tapi karena sudah nikah sama saya, jadi akhirnya dia ngerjain. Nah, ngerjain sebenarnya kan yang dituju tuh saya Bang. Iya. Sebenarnya kan ingin menghilangkan bagaimana sih seorang Rahmat ini dihilangkan dengan tapi ada sesuatu yang menghalangi saya tidak tahu ada sesuatu yang menghalangi itu siapa, sehingga akhirnya yang terkena bukan saya tapi istri saya. Walaupun saya terkena tapi saya nggak parah. Sampai kerjaan aja kena kan hancur-hancuran. Sampai kerjaan hancur, orang udah kayak orang gila ngomong sendiri. Kan artinya saya sudah kena, cuma ya tidak sampai hilang. Iya. Kalau yang kedua, kejadian yang kedua itu tidak seheboh, tidak sehebat serangan yang pertama. Walaupun pada akhirnya saya tahu siapa pelakunya, bisa dibilang saya tahu siapa dukunnya. Gitu. Sampai terjadi saya secara tidak langsung saya ngobatin si Koko. Itu seperti ada yang nuntun harus begini begitu. Oh, dia ada yang nuntun. Seperti ada yang nuntun saya harus ngerendam kaki si Koko. Sudah ada yang nuntun.
Terus saya ajarkan si Koko baca surat ini, surat ini. Saya pun nggak bisa dibilang ya nggak sadar, bisa dibilang saya nggak tahu kenapa si Koko ini harus baca surat-surat ini, harus berzikir sholawat Jibril. Saya nggak pernah, yang setahu saya selama ini saya hanya mengamalkan ayat kursi. Tapi ketika saya mengasih tahu si Koko, semuanya keluar begitu saja, Pak. Selesai saya ngobatin si Koko sampai si Koko itu sembuh. Si Koko itu nanya, Pak Mat, kira-kira tahu enggak siapa yang ngerjain saya? Saya nggak tahu, saya nggak tahu, dan saya tidak tahu. Kamu pun jangan cari tahu. Kamu cukup kamu doakan orang yang berbuat seperti itu sama kamu, doakan supaya dia diampuni dosanya. Udah. Pada akhirnya lambat laun kamu akan tahu dengan sendirinya siapa pelakunya. Berat, Bang. Kita mendoakan orang yang menjolimi kita, kita mendoakan orang yang menyakiti kita, kita mendoakan orang yang memang berbuat jahat sama kita. Emang gampang mendoakan orang yang berbuat jahat sama kita? Belum tentu tuh. Enggak lah, biasa enggak lah. Nah itu makanya saya bilang tuh sama si Koko, nggak usah kamu cari tahu siapa pelakunya, doakan. Karena pada akhirnya Gusti Allah akan menunjukkan siapa ya pelaku sebenarnya. Bener. Berangkat dari dua pengalaman saya ingin apa yang Allah berikan sebagai sebuah kelebihan yang kecil ya Bang. Bisa dibilang kelebihan yang kecil. Karena kalau harus kita akui, ilmu Allah itu sangat luar biasa Bang. Ya. Kalau seandainya lautan itu menjadi tinta Bang, nah, pohon-pohon itu bisa jadikan pena, itu nggak akan selesai itu dituliskan. Betul. Jadi sebuah kelebihan kecil yang Allah berikan kepada saya waktu itu, saya niatkan, ya Allah, jadikan apa yang Engkau berikan kepada saya sebagai sarana untuk menambah amal ibadah saya. Di media sosial tuh ada grup spiritual sama grup paranormal. Saya gabung itu di situ. Karena kalau di dunia nyata bisa dibilang ya Bang, setelah si Koko itu sembuh, kan dari mulut ke mulut. Iya. Di grup spiritual kalau ada orang nanya, Pak saya ngalami ini. Saya nggak pernah komentar Bang. Nggak pernah saya balas di komentar. Tapi saya langsung inbox sama dia. Bu, mohon maaf. Ibu mengalami ini udah berapa lama? Ibu sudah diperiksa ke dokter secara medis. Itu penting Bang. Iya. Karena segala sesuatu itu tidak harus dikaitkan dengan hal-hal mistis. Benar. Nah, setelah saya punya jawaban tuh bahwa dia sudah berobat secara medis, tapi di medis ini tidak ditemukan penyakitnya, barulah saya sarankan seperti apa yang saya sarankan sama si Koko. Orang yang sakit ini itu yang bersifat mistis saya anjurkan dengan terapi seperti itu. Tapi ada tapinya nih Bang. Ketika saya nganjurkan orang itu untuk melakukan terapi, saya selalu minta nama panjang orang itu dan nama orang tuanya. Kenapa? Kalau dia sedang melakukan terapi, saya berzikir ayat kursi. Lalu zikir ayat kursi ini saya kirimkan atas nama dia, khususon. Oh, jadi gunanya itu tahu nama pasien sama nama orang tuanya pasien. Jadi saya baca ayat kursi, saya ya Allah, limpahkan semua keberkahan, keutamaan dari ayat kursi ini untuk, sebutlah nama dia. Itu saya lakukan secara tidak langsung. Saya berusaha memagari orang yang sedang ruqyah ini.
jangan sampai terjadi sesuatu hal. Oh gitu. Ya. Karena pernah suatu hari terjadi hal seperti itu ketika orang itu diruqyah mandiri. Selesai ruqyah mandiri, orang itu kemasukan. Maksudnya? Jadi bisa dibilang gini bang, orang ini kena kiriman orang. Terus dia melakukan nih ruqyah nih. Jadi orang yang ngirim ini masukkanlah anak buah dia ke tubuh orang. Karena orang ini istilahnya penjagaannya nggak kuat bang. Jadi masuk dia, masuk. Waktu itu yang terjadi, ibunya tuh yang kena. Anaknya nelpon saya, Kang ini gini, saya bilang nggak perlu nelpon, video call aja langsung. Video call langsung. Jadi orang yang terapi ini kesurupan udah. Saya bilang sama situ, Kang, ibunya nggak bisa ini kalau ruqyah mandiri. Ini harus dipegang. Maksudnya dipegang ini harus ditangani. Ditangani secara langsung. Ditangani secara langsung. Bukan via telepon atau apa gitu bisa. Ya. Waktu orang ini di ruqyah beberapa kali, memang reaksinya besar ya bang. Dari riak air juga iya. Terus seperti tubuh dia itu ada sesuatu yang membelit dia. Udah nggak sanggup lagi dia ruqyah. Akhirnya terjadi hal seperti itu. Saya ngobrol sama anaknya, kalau ibunya itu nggak bisa di ruqyah mandiri, dia harus ditangani. Anaknya bilang, Kang, kapan akan ada waktu? Saya siapkan administrasinya, maksudnya ongkosnya dibuat saya. Kan waktu saya di Batam. Saya bilang, terserah Akang, kapan Akang mau ngirimnya. Sampailah saya di rumah orang ini. Si ibu yang sakit ini tiba-tiba dia berdiri. Padahal dia udah sakit. Dia sakit, kakinya itu lumpuh. Tiba-tiba dia bisa berdiri. Tolak pinggang, bisa morak pinggang langsung dia nunjuk sama saya. Itu padahal saya baru datang. Maneh tong pipilueun bisingku aing di podaran. Kamu jangan ikut-ikutan, kalau enggak saya bunuh. Nenek itu padahal, tapi suaranya bukan nenek itu. Ya suaranya bukan suara nenek itu, tapi suara laki-laki. Terus saya bilang, kamu tidak perlu membunuh saya karena pada saatnya saya akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau saat ini kamu mau membunuh saya punya hak untuk membela diri. Ketika di terapi, saya itu di belakang nenek itu. Si nenek itu suruh pejamkan mata. Terus kalau nenek nggak bisa sholawat Jibril, nenek baca istighfar aja yang gampang, atau apa yang nenek bisa. Apa metode yang saya berikan itu dilakukanlah sampai selesai itu bang semuanya. Ya dari air yang diembunkan sampai terakhir mandi dengan kelapa gading dan daun kelor. Kalau nggak ada daun kelor bisa diganti dengan daun bidara. Dah selesai itu, sampai semua itu selesai, tidur saya itu tidur. Waktu tidur itu antara tidur dan enggak, saya didatangin seorang nenek-nenek. Saya didatangin seorang nenek-nenek pakai kain jarik ke bawah, rambutnya putih, dia agak bongkok, pakai kebaya merah. Salila maneh selama kamu mencampuri urusan aku, maka selama ini kamu akan menjadi musuhku. Si nenek itu benar. Saya nggak tahu si nenek itu orang mana. Dalam mimpi itu si nenek datang. Saya terbangun, saya merasakan ada sesuatu yang nggak beres. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
saya melakukan apa yang biasa saya lakukan. Jadi sini saya tekankan, kita membaca ayat kursi bukan hanya sekedar membaca, tapi menyatukan hati dan pikiran, memasrahkan diri kepada Gusti Allah bahwa apapun yang terjadi itu semua atas kehendak Gusti Allah. Doa kita itu atas kehendak Gusti Allah. Bersandarlah pada Gusti Allah, bukan bersandar pada doa. Saya melakukan itu sampai dekat mau subuh, terjadi kembali. Itu ledakan beruntun itu. Dari belakang, halaman belakang itu meledak, dari depan rumah itu meledak, terakhir dari kamar si nenek itu terdengar ledakan. Tapi ledakan itu nggak terdengar sama yang lainnya terdengar. Karena waktu itu saya bilang namanya si Kang Dadang, Kang, malam ini jangan tidur, malam ini jangan tidur. Dari si Kang Dadang. Tapi si Kang Dadang ini nggak mendengar apa. Selesai sampai waktu subuh, selesai subuh sekitar 5:30, saya bilang, ayo Kang, ikut nih ke bagian belakang, halaman belakang itu masih ada rumput-rumput. Ada yang akan harus cari di sini, pasti dia ketemu. Dia ketemu semua. Terus pindah ke bagian depan, ketemu, sampai di kamar itu ketemu, semuanya ketemu. Barang buhul-buhul itu ketemu. Wah, ya barang buhul itu ya. Jadi mana ya saya mau ngomong? Ada sebuah doa di mana doa itu bisa mengeluarkan buhul-buhul yang tersimpan. Buhul-buhul yang ditanam itu bisa dikeluarkan. Ada doanya. Doanya sangat familiar, tapi cukup panjang. Apa itu doanya? Doa itu surah Yasin, Bang. Oh, surat Yasin. Surah Yasin doanya. Doa itu surah Yasin, tapi setiap ayat disambung dengan ayat terakhir. Ini nama amruhu ida aroda saya kun fayakun. Itu disambung, jadi setiap abang misalnya baca Yasin disambung dengan ayat. Terus ayat kedua dibaca sambung lagi. Itu sampai terakhir. Wah, itu bukan panjang. Itu panjang banget. Makanya tilakatnya juga waktunya lama, Bang. Iyalah. Itu kalau biasa baca Yasin itu 10 menit. Iya. Tapi karena disambung dengan ayat kedua dari terakhir, innama amruhu ida aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun, itu jadi agak panjang. Tapi semua barang yang tertanam itu keluar dengan sendirinya. Sebenarnya ya mau dibilangnya gimana, tapi ya inilah. Saya ingin berbagi, semoga ini menjadi amal ibadah ketika orang menghadapi sesuatu hal, dia ingat, oh iya. Tapi selama itu saya tidak pernah meminta mereka harus ngasih berapa, sebenarnya itu nggak pernah. Tapi saya memang pada awalnya saya inginkan, saya harapkan ini menjadi amal ibadah. Mungkin orang lain, wah, oh, begitu mudah ya. Tapi kan saya tidak merasa saya belajar, saya tidak menuntut semua itu dengan belajar pada seseorang. Tidak. Saya bisa dengan sendirinya. Yaitu amalan yang saya pakai. Ayat kursi dan terakhir surah Yasin. Itu surat Yasin itu kalau di kalangan spiritual, di kalangan itu disebut Sir Yasin. Sir Yasin. Sir Yasin. Kekuatan surah Yasin. Oke. Kekuatan dari surat Yasin. Tapi membacanya itu kan mesti dengan keyakinan kembali lagi ya Pak ya? Ya itu tadi saya bilang. Bagaimana kita bisa menyatukan hati dan pikiran kita bahwa hanya Allah lah sebagai penolong kita. Jadi nggak bisa sembarangan walaupun dia baca surat Yasin pun kalau dia nggak yakin dengan fadilah Yasinnya itu sendiri dan kekuatan Allah sendiri, nggak akan ada gunanya kan?
Ya awal-awal pun saya seperti itu waktu saya dibilang sama kakak saya bahwa obatnya itu ada dalam diri kamu sendiri. Ya itu. Kalau mau kita kupas tuntas di sini apa yang saya rasakan ketika saya mengamalkan ayat kursi, wah nggak selesai, Pak. Nggak selesai, benar sekali. Nah ini satu pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Waktu ke Batam itu sama istri atau sendiri? Sendiri. Oh, waktu sendiri. itu, waktu pertama itu saya sendiri. Nggak lama itu saya bareng sama istri. Waktu saya kena kiriman waktu jualan itu, saya udah sama istri. Mungkin ke depan ya Bang, seandainya nanti ke depan saya akan ceritakan lagi pengalaman saya nih, mungkin yang lebih seru. Karena ya jujur saya harus akui, saya juga manusia, ada silapnya, hingga satu saat saya berurusan kembali dengan orang yang bisa dibilang orang itu kekuatannya lebih besar, sampai saya hampir nggak ada. Tapi itu panjang jalan ceritanya, Pak. Kita buka nih sedikit, Bang. Oh, boleh, boleh. Karena pada saat itu ketika saya sudah selesai, bisa dibilang saya sudah ditutup kain, Bang. Orang-orang itu udah ngelilingin saya, udah baca Yasin. Saya sudah dianggap nggak ada. Udah dikafanin maksudnya? Dikafanin belum. Saya sudah terbujur kaku, sudah ditutup kain jarik. Orang-orang ngelilingi saya tuh baca Yasin. Udah dianggap saya nggak ada. Oke. Berarti itu yang membuat abang tuh udahan. Berarti segala sesuatu hal yang dilakukan itu memiliki resikonya masing-masing. Ya, betul. Cuman hebatnya, nih sepanjang kita cerita, saya aja musuh yang kelihatan nggak pernah saya mau ngampunin, apalagi yang udah bikin hancur ekonomi saya. Pernah saya sih juga ngerasain ya. Ngancurin rumah tangga juga pernah gitu kan. Itu nggak pernah saya ampunin sampai sedetik ini. Cuman ini hebat loh. Bisa mengampuni orang seperti itu. Gusti Allah ini bilang seperti ini. Kamu sudah memaafkan orang yang memang pada dasarnya orang ini mau berbuat jahat sama kamu. Iya. Nih saya kasih lihat nih sebenarnya orangnya ini seperti ini. Kayak gitulah. Kamu sudah mengampuni orang nih orangnya. Jadi dalam beberapa kasus yang saya alami, waktu tuh pasien ini, Pak, saya ingin tahu siapa pelaku. Saya tidak pernah ngasih tahu. Yang penting kamu sembuh. Oke. Akhirnya kita tutup dengan satu kalimat. Segala sesuatu yang kita ikhlaskan itu akan mendampak kebaikan kepada kita. Karena sesuatu yang kita punya belum tentu itu bermanfaat untuk kita. Malam ini kayaknya videonya cukup di sini saja, Pak. Oke, siap. Iya, karena ntar ke depannya kan kita akan cerita yang berikutnya kan. Oke. Buat temen Balai Misteri jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Buat sobat Balai Misteri yang mau cerita di Balai Misteri juga bisa menghubungi Balai Misteri di nomor di bawah ini. Dan saatnya malam ini gue akhirin videonya. Gue Haris Setiawan dari Balai Misteri dan Rahmat. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.